Rata-rata orang menghabiskan 4 jam dalam sehari untuk bermain ponsel. Artinya, dalam sepekan, mata kita terpaku pada ponsel selama lebih dari 24 jam. Memang tidak ada salahnya melihat ponsel sesekali. Tapi di tempat-tempat tertentu, pastikanlah untuk selalu meninggalkan ponselmu di saku. Yang saya maksud, bukanlah saat kamu sedang berkendara. Itu sudah jelas dilarang. Jangan pernah berkirim pesan, merekam vlog, mengupil, atau apa saja yang bisa mengalihkan perhatianmu dari jalan. Tapi pernahkah kamu berkirim pesan dengan sahabatmu sambil masuk mobil, lalu kopimu tertinggal di atap mobil? Pasti pernah. Jika membayangkan hal semacam itu, mungkin kamu akan mengerti kenapa banyak tempat pompa bensin memasang peringatan agar pelanggan tidak memainkan ponselnya saat sedang mengisi bensin. Tunggu, aku pikir itu karena ponsel bisa memancarkan gelombang radio atau percikan api dan menyebabkan kebakaran? Itu jawaban yang bagus, tapi tidak tepat, alias salah kaprah. Peringatan ini dipasang untuk mencegah para pengemudi ceroboh agar tidak meninggalkan pompa bensin, sementara nozzle selang BBM masih terpasang di mobil mereka. Jika itu sampai terjadi, bahan bakar bisa tumpah di sekitar sana, sehingga berpotensi terjadi kebakaran. Belum lagi, uap bensin itu beracun dan sangat berpotensi merusak kesehatan. Untungnya, masalah ini sudah tidak separah dulu. Mayoritas SPBU modern saat ini telah menggunakan nozzle selang yang dapat terputus sehingga pompa akan tertutup jika ditarik terlalu kuat. Ini mencegah bensin tumpah sehingga risiko bahaya yang cukup besar itu kini tak lebih dari sedikit rasa malu si pengemudi ceroboh yang agak merepotkan pemilik dan pegawai SPBU. Masalah ini sering sekali terjadi. Seorang pemilik SPBU di Maryland berkata, mereka kehilangan setidaknya 1 nozzle per bulan karena terbawa oleh pengemudi yang ceroboh. Beberapa orang bahkan berkendara sejauh berkilo-kilometer jauhnya dan baru menyadari mobil mereka kini punya ekor. Kecelakaan parah jarang terjadi, tapi potensi bahayanya tetap ada. Dan baik pengemudi maupun setidaknya perusahaan asuransi masih tetap bertanggung jawab terhadap peralatan yang rusak. Jika si pengemudi beruntung, dia hanya perlu mengganti seharga nozzle yang terputus itu. Jika nozzle-nya sampai rusak, biayanya akan lebih mahal, mungkin sampai Rp5.500.000. Pemilik SPBU juga bisa menuntut ganti rugi atas apa yang mereka alami selama pompa tak bisa dipakai. Denda beberapa juta rupiah tentu hanya risiko terkecil yang diakibatkan berkemudi secara ceroboh. Tapi itu adalah risiko yang sangat tidak sepadan, yang disebabkan hanya karena kamu lupa melepas nozzle dari mobil saat mengecek beberapa orang yang menyukai swafoto kerenmu hari ini. Jadi, tunggulah sampai kamu tiba di tempat tujuan sebelum memainkan ponselmu. Satu lagi, pastikan mobilmu tidak tersambung pada apapun yang tidak ingin kamu bawa. Kalau pernah naik pesawat, mungkin kamu pernah diminta untuk mematikan ponselmu sebelum lepas landas. Setidaknya, mayoritas maskapai akan memintamu untuk mengubah setelan ponselmu ke mode pesawat. Tombol kecil bergambar pesawat itu berguna untuk mematikan mayoritas fungsi nirkabel yang mengubah tabletmu menjadi hanya sekedar papan jalan mahal yang menyala. Ada kemungkinan kamu juga mengabaikan larangan ini. Lagi pula, mana mungkin surelmu bisa mematikan mesin atau merusak radar pesawat kan? Memang tidak, tapi larangan ini tidak asal dibuat. Sebagai contoh, sinyal yang dikeluarkan oleh peralatan nirkabel dapat mengganggu peralatan elektronik pesawat. Meski efeknya kecil, itu bisa mengacaukan peralatan pesawat yang sangat sensitif seperti altimeter. Ini akan berbahaya jika pesawat sedang lepas landas atau mendarat dalam kondisi yang kurang ideal. Saya memang belum pernah mendaratkan pesawat, tapi jika game Windows Flight Simulator bisa mewakili, bermanuver dalam kondisi ini sangatlah sulit. Jika saya menerbangkan pesawat pada malam berkabut, saya ingin benar-benar yakin bahwa para awak di kokpit bisa mengoperasikan semua peralatan dengan maksimal. Saat ini, gangguan akibat ponsel bukan lagi masalah yang terlalu serius berkat teknologi modern. Tapi pada tahun 1990-an, ini merupakan masalah serius, yaitu saat ponsel baru mulai populer. Ponsel-ponsel pada masa itu terkenal dapat mengganggu peralatan elektronik di sekitarnya dan para maskapai tak mau menanggung risiko itu. Jika kamu ada di dalam tabung aluminium raksasa bertekanan yang sedang meluncur di angkasa dengan kecepatan 800 km per jam, menjauhlah sebisa mungkin dari risiko itu. Apalagi jika bisa dihindari, ada juga masalah gelombang radio yang mengganggu komunikasi pesawat. Sekali lagi, semua ini apa adanya.
Transmisi radio tak akan terputus hanya karena kamu asyik menonton video di internet, tapi bukan berarti sinyal ponsel tak punya pengaruh apa-apa. Pilot akan sering mendengar suara klik berulang-ulang jika ada penumpang yang menggunakan ponsel. Kedengarannya tidak parah, tapi ini adalah gangguan yang bisa menyulitkan penangkapan transmisi dari pusat kendali darat atau dari pesawat lain di kawasan tersebut. Terbang bisa menjadi sarana bepergian yang paling aman, tapi jika mengemudi mobil dengan ceroboh itu mengerikan. Penerbangan yang terganggu pasti lebih mengerikan. Alasan ketiga kenapa kamu diminta mematikan ponsel di dalam pesawat ada kaitannya dengan jaringan nirkabelmu. Seperti yang kamu tahu, pemancar seluler didesain dengan asumsi dasar tentang di mana penggunanya akan berada. Ratusan meter di udara dengan kecepatan tinggi bukanlah salah satu tempat itu. Jaringan nirkabel bergantung pada sistem komputer yang sangat rumit untuk memastikan panggilanmu diarahkan ke pemancar yang benar. Sistem itu bekerja dengan baik pada kecepatan rata-rata perjalanan darat, tapi kebanyakan pesawat tidak terbang pelan pada kecepatan 80 km per jam. Jika ditambahkan 1 nol lagi, baru itu cocok dengan kecepatan pesawat. Itu sebabnya pesawat dapat menerobos radius beberapa pemancar dalam hitungan menit. Dengan lebih dari 100 penumpang dalam penerbangan biasa, tidaklah sulit bagi pesawat untuk mengganggu layanan ponsel di kawasan sekitarnya. Kalikan dengan 2000, jumlah pesawat lepas landas dan mendarat di beberapa bandara tersibuk di dunia dalam satu hari, dan kamu akan paham kenapa FCC bukan FAA yang melarang penggunaan ponsel di dalam pesawat. Meski lebih merupakan gangguan daripada bahaya, faktor risikonya bisa meningkat jika dikaitkan dengan layanan gawat darurat. Untuk kita yang di Indonesia, kamu tahu harus menghubungi 110 saat membutuhkan bantuan polisi. Apa yang terjadi jika teleponmu tak bisa tersambung atau panggilan terputus? Tiba-tiba gangguan layanan menjadi runyam, bukan? Kabar baiknya, risiko ini sekarang cukup rendah dan belum pernah ada kecelakaan besar yang disebabkan oleh orang yang bermain ponsel di pesawat. Tapi kemungkinan itu masih tetap ada dan sebaiknya kita cegah itu. Berbicara tentang keadaan darurat, berikut adalah beberapa kawasan lain yang harus bebas ponsel yang mungkin belum pernah kamu dengar. Tapi kamu mungkin akan terkejut dengan alasan di baliknya. Misalnya, suatu hari tim bola kastimu terlalu bersemangat dan pergelangan tanganmu terkilir saat kamu melompat ke base 1 dan tersungkur. Percobaan mencetak poinmu memang keren, tapi kamu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dokter memeriksamu dan menyatakan tidak ada cedera parah, jadi tanganmu akan kembali normal dalam sebulan. Kamu ingin memberitahu keluargamu bahwa kamu baik-baik saja. Jadi, kamu ambil ponsel dengan tanganmu yang sehat. Saat itulah kamu melihat pengumuman besar yang melarang penggunaan ponsel. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu seperti orang pada umumnya, kamu akan mengabaikan pengumuman itu dan mulai menelpon. Tapi cobalah pikirkan lagi, kamu bisa memakai ponselmu di ruang tunggu. Tapi jika staf rumah sakit melihatmu diam-diam menelpon atau mengirim pesan, dia akan menegur dengan keras dan mengingatkan tentang larangan yang baru saja kamu abaikan. Penyebabnya, penelitian menunjukkan bahwa peralatan elektronik dapat merusak peralatan rumah sakit yang sensitif. Pada tahun 2007, para peneliti di Belanda telah menguji pengaruh ponsel terhadap 61 macam perangkat medis berbeda. Hampir setengahnya menimbulkan disfungsi alat. Peralatan monitor memberikan informasi yang salah, sementara yang lain berhenti total. Sebagian dari kesalahan itu tak hanya berbahaya, tapi pengobatan modern sangat bergantung pada keakuratan dokter dalam menilai pasiennya. Kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak fatal jika tidak diketahui tepat waktu. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa jarak 1 meter sudah cukup aman, meskipun mereka memang menyarankan yang paling aman ponsel ditaruh di luar ruangan saja. Jadi saat kamu mengisi bensin lagi, naik pesawat, atau meminta maaf kepada tim kastimu karena cedera, pastikan untuk mematikan ponselmu terlebih dulu. Ayolah, kamu sudah menghabiskan waktu 28 jam dalam seminggu untuk bermain ponsel. Menjauh sebentar darinya tak ada salahnya. Pernahkah kamu menggunakan ponselmu di salah satu tempat-tempat ini? Jangan ragu untuk mengakuinya di kolom komentar. Jangan khawatir, saya tak akan memberitahu siapapun. Dan jika kamu sedang tidak di salah satu tempat-tempat tadi, klik tombol suka dan bagikan video ini dengan teman. Hey, apa kamu tahu kami punya banyak sekali video keren lain? Klik saja video yang di sebelah kiri atau kanan dan nikmati. Tetaplah di sisi terang kehidupan.